Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini, Sabtu 24 Agustus 2024, kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel, di mana Tuhan menitipkan sedikit berkat-Nya lewat program Gemar ini yang saya baca di Mazmur, pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin, sekarang aku juga bangkit. Firman Tuhan, aku memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya, Engkau Tuhan akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, berikut adalah janji Tuhan yang Tuhan kembali remind ke kita, diingatkan kembali ke kita, yang kembali lagi menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah kekuatan yang boleh kita klaim dalam kehidupan kita, di mana kita bisa semakin bersemangat, bisa semakin kembali lagi untuk punya spirit, punya pengharapan yang pasti, di mana kita tidak akan rugi untuk memiliki pengharapan yang ada pada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan mengharapkan kita di sini orang-orang yang lemah, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak punya power atau orang-orang yang tidak punya semangat, melainkan bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang tinggi hati. Di sini juga dikatakan keluhan orang-orang miskin, bukan berarti kita miskin secara material, tapi kembali lagi miskin di sini adalah bukan kita menjadi anak Tuhan yang angkuh, yang 100% berpaku pada kekuatan kita sendiri, pada logika kita sendiri, atau bahkan pemikiran kita sendiri, menganggap apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita kerjakan adalah yang paling positif, adalah yang paling benar. Bahkan mungkin ya seringkali termasuk saya mungkin ya, karena saya juga termasuk masih sangat muda dengan semangat yang menggebu-gebu. Terkadang ketika saya menghadapi sebuah kenyataan atau realita, saya anggap bahwa mungkin Tuhan tidak ikut serta dalam realita saya, tidak ikut serta dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya anggap yang saya anggap baik adalah rencana saya, yang saya anggap benar adalah apa yang saya mau, apa yang sudah saya rancang. Tapi kembali lagi saya lupa kalau misalnya Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tahu apa yang ada yang ke depan, apa yang terbaik untuk saya. Dan ketika nanti pun dibuktikan, saya baru sadar bahwa memang sebenarnya Tuhan sudah siapkan semuanya untuk saya. Yang terbaik seperti apa. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan kembali buat saya pribadi, dan saya harap juga bisa menjadi semangat kembali buat Bapak Ibu Saudara, di mana kembali lagi Tuhan punya janji yang ya dan amin, yang nyata. Di situ juga dituliskan, sekarang juga aku bangkit. Jadi tidak menunggu kapanpun, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan keadaan yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada kita, Dia akan memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya, kepada orang yang tidak berhenti-hentinya memasrahkan, menggantungkan, mempercayakan apa yang telah Tuhan sediakan, apa yang akan Tuhan sediakan nanti juga di depan. Apapun yang boleh kita lalui selama kita menghauskannya dalam hal ini adalah tidak pernah berhenti untuk menggantungkan harapan kita, menggantungkan juga rencana kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Menghauskannya kembali lagi juga bicara soal penyertaan Tuhan, di mana kita percaya dan kita juga mengimani penyertaan Tuhan. Di sana Tuhan akan menempatinya. Bahkan di sini ditulis bahwa janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji.
yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, salah satunya perak adalah bahan pilihan yang digunakan sebagai, baik itu dalam persenjataan, baik itu juga dalam perhiasan, yang dimana perak itu dalam proses pembentukannya dilebur, dipanaskan, yang itu membuat perak itu menjadi murni, yang akhirnya mungkin kalau kita mungkin masih sering menemukan di museum-museum seperti perhiasan atau senjata, itu dia tidak termakan usia, dia tidak termakan karat atau korosi karena dia telah dimurnikan. Nah, seperti itu juga janji Tuhan, yang bukan berarti ini tertulis dalam Alkitab yang mungkin sudah ribuan tahun lalu ditulis, tetapi janjinya masih bisa kita klaim sampai saat ini. Bahkan sampai ke depan, sampai tahun-tahun yang akan datang, kita masih bisa klaim, kita masih bisa imani. Dan terbukti setiap kali kita boleh merenungkan firman-Nya, ada kekuatan yang boleh terus mengisi kita, menjadi sebuah damai sejahtera buat kita. Sama-sama mungkin malam hari ini saya boleh kembali saling menguatkan, boleh kembali saling memberikan harapan buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di mana kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang maha kuasa, di mana Dia punya rencana-rencananya yang indah. Mungkin untuk saat ini kita seperti masih ada di balik gunung, kita masih ada di balik mungkin batu yang cukup besar. Mungkin kita masih belum bisa melihat apa yang ada di balik batu tersebut, apa yang ada di balik gunung tersebut. Tetapi kembali lagi, ketika kita boleh melangkah, kita boleh menjalaninya dengan iman, kita boleh terus akan haus akan penyertaannya. Di sini janji Tuhan sudah jelas, di mana janjinya yang murni itu akan menyertai kita, akan terus memperlengkapi kita, bahkan menerangi kita sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Puji Tuhan, menjadi sebuah perenungan dan semangat buat kita bersama. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih kembali lagi karena Engkau boleh terus Tuhan hadir dalam setiap menit, setiap detik hidup kami Bapa. Kau tidak hanya hadir Tuhan, tetapi Kau juga memberikan semangat Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, boleh setiap ombak, mungkin boleh setiap gunung batu Tuhan yang boleh menghalangi kami, mungkin menutupi pandangan kami ke depan Tuhan, mungkin boleh sedikit Tuhan merendahkan kami ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Kami mau terus Tuhan merendahkan diri kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami ke bawah tangan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menyerahkan, menggantungkannya Tuhan ke dalam nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah Tuhan, sumber keselamatan buat kami Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami boleh terus haus, kami boleh terus rindu Tuhan akan penyertaan-Mu Tuhan, karena kami percaya Bapa, dengan kami memiliki iman Tuhan, dalam arti kami punya terang-Mu Tuhan, kami punya tuntunan-Mu Tuhan untuk terus boleh kami melangkah Tuhan. Biar kiranya Bapa, Engkau nyatakan keberhasilan demi keberhasilan, Engkau nyatakan jalan demi jalan Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Biar kami boleh Tuhan mengeklaim janji-Mu yang luar biasa ini Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.